Tidak ada ahlul bid'ah yang baik hati. Tidak ada ahlul bid'ah yang baik hati. Tidak ada ahlul bid'ah yang akan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Tidak ada. Ahlul bid'ah akan mengajak kita ke jalannya yang penuh dengan kebatilan. Ahlul bid'ah akan mengarahkan kita kepada jalan kesesatan. Maka jangan tertipu dengan kebaikan ahlul bid'ah. Kalau soal kebaikan dalam hal dunia, semua orang punya kebaikan. Jangan sampai ini kemudian menjadi sebab kita melemah dalam hal sikap kepada mereka. Ingat, para salaf sudah membuat sebuah ijma, kesepakatan. Menjauh, menyelisihi ahlul bidah dan waspada dari mereka. Qala faqad rawa Ibnu Battah fil Ibanah aydan bisanadihi an Ma'mar. Ibnu Battah rahimahullah juga meriwayatkan dengan sanadnya dalam kitab Al-Ibanah dari Ma'mar. Ma'mar bin Rashid qala, Ma'mar berkata, kana Ibnu Tawus jalisan faja'a rajulun minal Mu'tazilah faja'ala yatakallam. Ini sekarang akan disebutkan contoh-contoh bagaimana sikap salaf dalam merealisasikan ijma'nya itu, dalam menyelisihi dan menjauhi serta memperingatkan ahlul bidah. Kata Ma'mar sekali lagi, kana Ibnu Tawus jalisan. Dulu ketika Ibnu Tawus duduk, datang rajulun minal Mu'tazilah. Datang seseorang minal Mu'tazilah yang berideologi Mu'tazilah. Faja'ala yatakallam. Kemudian dia berbicara. Qala fa'adkhala Ibnu Tawus usbu'aihi fi udunaihi. Apa yang dilakukan Ibnu Tawus? Beliau kemudian memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam atau ke kedua telinganya. Menutupi kedua telinganya dengan dua jari telunjuknya. Tidak mau mendengarkan perkataan si Mu'tazilah tadi. Wa qala libnihi. Bahkan tidak sampai di situ. Ia pun kemudian berkata kepada putranya, "Ai bunayya, wahai putraku, adkhil usbu'aika fi udhunaika washdud." Masukkan dua jari telunjukmu ke kedua telingamu, washdud, tutup rapat kedua telingamu dengannya. Wala tasma' min kalamihi syai'an. Jangan sekali-kali engkau mendengar perkataannya. Lihat, ini yang dilakukan oleh Ibnu Tawus ketika datang seseorang yang berideologi Mu'tazilah kemudian berbicara tentang agama. Menutupi kedua telinganya dengan kedua jarinya. Lalu berpesan kepada putranya untuk melakukan hal yang sama. Jangan sekali-kali engkau dengarkan perkataannya. Kenapa? Karena khawatir masuk ke dalam hati. Kemudian membuat hati bergantung kepadanya. Maka qala Ma'mar kemudian memberikan komentar. Kata Ma'mar, yakni annal qalba dha'ifun. Ini memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa hati itu lemah. Hati itu lemah. Nah, Ibnu Tawus khawatir kalau sampai mendengar perkataan seseorang yang berideologi Mu'tazilah, kemudian perkataannya itu akan masuk dan mempengaruhi hatinya.
Padahal ini Ibnu Taus, bukan orang biasa, alim. Kalau seorang alim saja kekhawatirannya seperti ini, maka kita yang jauh tentunya kedudukannya dengan Ibnu Taus harus lebih hati-hati. Ya. Kalau para salaf saja begitu khawatir hatinya terpengaruh oleh sebuah kebid'ahan dan syubhat, maka kita lebih harus mengkhawatirkan keadaan hati-hati kita. Karena tidak seberapa iman kita, tidak seberapa ilmu yang kita miliki, tidak seberapa ibadah yang kita lakukan. Para salaf hum a'lam wa ahkam. Mereka lebih berilmu. Mereka lebih kuat ibadahnya. Mereka lebih kuat keimanannya. Namun demikian tetap mengkhawatirkan kelemahan yang ada pada dirinya. Yaitu soal apa? Hati. Ya. Maka sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, para salaf melakukan proteksi terlebih dahulu. Melakukan penjagaan terlebih dahulu. Ini kalau dalam istilah kita, sedia payung sebelum hujan. Ya. Sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau sudah ada payung ketika hujan, aman. Ya. Para salaf melakukan proteksi terlebih dahulu. Ya. Khawatir. Gak mau ada satu kata yang disampaikan oleh ahlul bidah kemudian masuk ke dalam hatinya. Qala wa qad rawa Ibnu Battah aidan fi kitabihil musyar ilaihi sabiqan. Berikutnya Imam Ibnu Battah juga menyebutkan riwayat lain dalam kitab yang disebutkan barusan tadi, sebuah athar min hadzal qabil yang mirip dengan ini. Fima akhrajahu an Abdul Razzaq. Datang dari Abdul Razzaq. Faqala an nafsihi. Abdul Razzaq berkata tentang dirinya sendiri, menceritakan tentang dirinya sendiri. Qala li Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya wa huwa ahadul Mu'tazilah. Dulu ini menceritakan pengalamannya sendiri ya, Abdul Razzaq. Dulu Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, dia ini seorang tokoh Mu'tazilah. Berbicara kepadaku. Kata Ibrahim, al-Mu'tazilata indakum katsiran. Saya lihat golongan atau aliran Mu'tazilah cukup banyak di tengah-tengah kalian. Kata si Ibrahim, tokoh Mu'tazilah. Ini hendak menjebak. Qultu, kemudian kata Abdul Razzaq, na'am, memang benar. Banyak sekali orang-orang yang beraliran Mu'tazilah. Wahum yaz'umuna annaka minhum. Dan mereka pun menganggap bahwa engkau bagian dari aliran Mu'tazilah. Qala mendengar itu, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya menggunakan strategi lain. Tadinya hendak menjebak. Menjebak barangkali Abdul Razzaq tidak tahu soal aliran apa? Mu'tazilah. Barangkali Abdul Razzaq tidak tahu siapa dirinya. Ternyata Abdul Razzaq tahu kalau dirinya adalah salah satu pentolan Mu'tazilah. Maka kata Ibrahim, afala tadkhul ma'i hadzal hanut hatta ukallimak? Tidakkah sebaiknya kita ngobrol di warung itu? Nanti aku cerita sesuatu kepadamu. Dibujuk. Ya. Kalau bahasa sekarang mungkin kita ke rumah makan, ngopi-ngopi dulu. Nanti kita ngobrol soal ini, soal Mu'tazilah. Qala qultu la. Tetapi apa jawaban Abdul Razzaq? Kata Abdul Razzaq, tidak. Qala lima. Kemudian Ibrahim bertanya, kenapa enggak mau?
Qultu, kata Abdul Razzaq, li'anna al-qalba da'if, wad-din laysa liman ghalab. Karena hati itu lemah. Sedangkan agama laysa liman ghalab, bukan diberikan kepada orang yang menang. Ya. Ini jawaban Abdul Razzaq. Urusan agama itu bukan urusan menang dan kalah. Ini juga salah satu contoh bentuk kehati-hatian para salaf dan upaya mereka untuk menyelisihi, menjauhi ahlul bid'ah dan mentahdirnya. Tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang mau diajak bicara oleh ahlul bid'ah. Dengan cara apapun. Dalam forum-forum resmi ataupun dalam forum-forum yang tidak resmi. Seperti yang dilakukan oleh Ibrahim bin Muhammad kepada siapa? Abdul Razzaq. Ayo kita bicara soal ini di rumah makan, di warung, biar nyantai. Ditolak oleh Abdul Razzaq. Ya. Ini dalam forum yang tidak resmi. Apalagi kalau dalam forum yang resmi. Seperti misalnya mengadakan dialog interaktif. Misalnya. Salafiyin dengan firqah yang lain. Duduk di sebuah majelis dialog. Membicarakan soal apa? Soal manhaj salaf, soal ini, soal itu. Abadan. Para salaf tidak ada yang melakukannya. Para salaf tidak ada yang melakukannya. Bukan karena mereka tidak berani untuk melakukannya. Bukan karena mereka tidak mampu untuk melakukannya. Lah. Tetapi cara-cara yang seperti ini tidak diajarkan dalam sunnah. Kebenaran soal agama itu tidak ditentukan dengan kalah dan menang dalam sebuah dialog. Dalam sebuah ruang perdebatan. Gak ada ceritanya para salaf dengan sengaja menyebarkan dakwahnya melalui pintu debat. Debat sana, debat sini. Karena siapapun yang masuk melalui pintu debat, pasti yang dicari adalah kemenangan. Dan berusaha bagaimana bisa menjatuhkan lawan debatnya. Sehingga tidak fair. Apalagi kalau belum apa-apa, salafi diajak dialog, belum apa-apa, judul dialognya adalah membongkar aliran salafi di Indonesia. Jadi kan sudah tidak fair. Belum juga debat sudah ada klaim yang menyesatkan. Nah, mungkin antum pernah pernah mendengar ada debat atau katakanlah dialog yang terjadi antara Abu Qatadah, Abdul Hakim Abdad dengan Persatuan Islamiyah. Betul? Ingat? Ada pernah. Entah di tahun berapa saya lupa. Itu, kalau antum tahu, judul dialog atau debatnya kurang lebih seperti apa yang disebutkan oleh saya tadi. Membongkar aliran salafi di Indonesia. Sebelum mereka ngajak debat Abu Qatadah dan Hakim Abdad, maka yang mereka ajak terlebih dahulu untuk debat itu saya. Ketua panitianya langsung telepon. Ini ada utusan dari kami yang datang ke tempat antum membawa surat. Betul. Esokan harinya datang, saya baca suratnya. Ngajak untuk dialog. Ya debat lah. Tapi judulnya sudah tidak fair. Saya jawab bahwa saya tidak bersedia melakukannya.
Karena belum apa-apa ini sudah berat sebelah. Akhirnya mereka kemudian menghubungi Abu Qatadah. Hakim Abdan. Diterima debat tersebut. Diterima. Kemudian mereka mengajukan syarat. Apa syaratnya? Aneh syaratnya. Kata Abu Qatadah, kami akan terima undangan ini dengan catatan Ustaz Abu Hamzah tidak ikut di dalamnya. Tahu bahwa undangan debat itu sebelum sampai kepadanya, sampai dulu ke saya. Rasulullah SAW akhirnya terjadilah dialog atau debat tersebut. Hasilnya, mereka tetap di atas ideologinya, bahkan cenderung menjelek-jelekan Salafi. Kita harus tahu bahwa yang mereka cari dalam sebuah perdebatan itu bukan kebenaran. Dan tidak akan pernah nyambung. Yang mereka cari hanyalah kemenangan. Karena dengan kemenangan itu mereka yakin bahwa mereka lah yang ada di atas kebenaran. Ini triknya mereka. Dan pintu perdebatan ini sekarang dijadikan sebagai alasan kuat oleh mereka. Lihat bagaimana tidak gentlenya orang-orang Salafi. Diajak debat kabur. Ini senjata ampuh untuk menyudutkan, mendiskreditkan Salafiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka hanya bisa berkuar-kuar di belakang. Ketika diajak dialog, diajak duduk bersama, diajak debat, kabur. Khonafidin rahimakumullah, persoalannya bukan berani atau tidak berani. Menyebarkan kebenaran tidak dengan cara yang seperti itu. Itu. Dan para salaf mewanti-wanti untuk kita agar menghindari pintu debat. Apalagi mendebatkan sesuatu yang sudah jelas kebenarannya. Apalagi yang mau didebatkan. Satu sisi mereka mengakui bahwa salaf memang benar. Tapi di sisi lain masih terus mendebatkan. Mendialogkan sesuatu yang sudah jelas kebenarannya. Percuma. Buang-buang waktu saja. Yang mesti kita lakukan adalah menyampaikan kebenaran, diterima alhamdulillah, tidak selesai. Kita sudah melakukan kewajiban kita. Sampai di situ. Tidak perlu bagi kita untuk memaksakan kebenaran ini sampai kepada mereka meskipun dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Tidak perlu seperti itu. Hidayah biyadillah, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Lihat di sini. Bagaimana Imam Abdul Razak mengatakan wad-dinu laisa liman ghalab. Kebenaran dalam beragama, dalam ideologi, dalam pemikiran itu laisa liman ghalab. Bukan bagi seseorang yang mampu mengalahkan orang lain dalam sebuah perdebatan, dalam sebuah dialog, dalam sebuah pembicaraan. Tidak ditentukan oleh itu. Ya.